Aku Atifah Syahidah Khairunisa. Aku Cici Rahmadani. Aku Hilary Malau. Kami di sini sebagai masyarakat yang ditilang. Halo, perkenalkan nama saya Roberto Yakin Bas. Saya menjadi polisi. Hai, aku Nadine Eka Nurfiha. Aku Claudiana Tessa Jono. Kami sebagai pejabat. Pada suatu hari, di jalan raya ada polisi lalu lintas yang sedang melakukan razia lalu lintas terhadap pengguna jalan yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Lalu, lewatlah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 3 orang sekaligus tanpa menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan yang sesuai dengan peraturan lalu lintas. Itu ada polisi lagi razia tuh. Mana nggak kelihatan. Itu tuh masa polisi nggak kelihatan sih. Gede dari mananya? Polisinya di sekecil itu. Stop. Kalian nggak pakai helm? SIM kalian mana nih? Udah Pak, kita nggak bawa surat-suratnya. Lagian juga rumah kita deket kok. Ngapain bawa helm dan juga surat-surat? Iya Pak, rumah kita deket kok. Masa lagi ngapain dibawa suratnya? Waduh. Belum sempat menjawab perkataan orang tersebut, Pak Polisi kembali menilang pengendara lain yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Stop. Ini kalian helmnya di mana nih? SIM kalian mana nih? Pak, ini buat Bapak. Apa ini, Bu? Kalau Bapak berani nilang kami bisa aja nurunin jabatan Bapak. Tuh, dengar Pak. Bapak emang mau kehilangan jabatan Bapak? Hati-hati loh Pak, kami itu pejabat. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Jangan jalan lagi, Bu. Baik Pak. Lalu si pejabat pun melanjutkan perjalanannya, sedangkan 3 warga yang ditilang tadi masih ditahan oleh polisi karena terdapat kejadian yang tidak adil pada perbedaan perlakuan antar sesama warga Indonesia. Pihak masyarakat yang ditilang tidak terima atas perlakuan tersebut, lalu terjadilah perdebatan. Pak, kok pengendara tadi dilolosin sih? Padahal kan mereka nggak pakai helm dan nggak bikin surat-surat. Gak adil banget nih Pak Polisi. Jangan-jangan Bapak disogok ya? Waduh, spill dong Pak. Disogok apa sama beliau? Itu bukan urusan kalian. Sekarang cepat tunjukkan surat-surat kalian. Lah kok Bapak marah? Kita nanyanya pelan, Bapak jawabnya malah ngegas. Jangan-jangan beneran disogok ya? Lagian tadi kita udah bilang surat-suratnya ketinggalan. Gimana sih? Ketika 2 orang itu sedang berdebat dengan Pak Polisi, salah satu dari mereka merasa bahwa ia mengenal orang yang sebelumnya ditilang oleh Pak Polisi. Namun orang tersebut langsung diloloskan begitu saja. Ia pun melakukan searching di internet pada saat itu secara diam-diam tentang orang yang ditilang itu. Dan ternyata ia menemukan bahwa kedua orang yang ditilang itu merupakan seorang pejabat. Dari sinilah ia mulai kesal dengan Pak Polisi karena ketidakadilannya yang telah dilakukan. Jadi Bapak ngebiarin mereka lolos karena mereka pejabat? Oh, jadi kayak gini cara orang pintar bermain? Kalau orang penting di Indonesia selalu menyalahgunakan kursi kekuasaan, apalah nasib negara ini, Pak? Lah kalau kalian masyarakatnya kayak kalian, bagaimana nasib negara kita? Lalu apakah tokoh-tokoh yang biasanya dijadikan sebagai contoh patut untuk menyalahkan kursi kekuasaan? Waduh, malah saya tahu. Bapak polisi itu pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata sambil menahan perasaan kesalnya. Perdebatan antara Pak Polisi dan 3 orang tersebut tak kunjung reda hingga dari kedua belah pihak sama-sama merasa jengkel karena belum terdapat bukti yang jelas tentang Pak Polisi dan pejabat tersebut. 3 orang itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membiarkan motornya ditilang oleh Pak Polisi. Ketiga orang tersebut berjalan ke arah rumah yang tidak terlalu jauh untuk mengambil surat-surat agar mereka bisa membawa motornya pulang ke rumah. Setelah menunjukkan surat-surat kendaraan, mereka bertiga tetap mendapatkan sanksi karena melanggar peraturan lalu lintas berupa denda uang sebesar Rp300.000. Ternyata di balik kejadian ini ada seseorang yang diam-diam merekam kejadian tersebut. Lalu video tersebut diunggah ke media sosial. Setelah diunggah, video tersebut tersebar ke penjuru negara Indonesia. Seluruh warga Indonesia meminta hak keadilan. Lalu karena tersebarnya video tersebut, pejabat yang ada di video tersebut diturunkan jabatannya karena telah melanggar peraturan.